Walaupun bentuk si A, bentuk si B, bentuk si C kah dia, walaupun dalam bentuk planet-planet kah dia, secara pandangan zahir memang berbeda bentuk manusia dengan planet, planet dengan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Karena bentuknya berbeda, rupanya berbeda. Namun pada pandangan hakikat, walaupun bentuk dan rupanya berbeda, pandang hakikat wujudnya sama, wajahnya sama. Itulah nyatanya diri Allah sebenar-benarnya Bapak Ibu. Jadi itulah maknanya kenapa kita disuruh oleh Allah untuk mempertajam pandangan rohani. Kita disuruh oleh Allah untuk mempertajam pandangan rohani supaya kita mampu memandang yang tersirat di balik yang tersurat. Supaya kita mampu memandang yang hakikat di balik syariat. Yang kita terangkan biar jelas mesti nampak wujudnya. Yang dikatakan insan itu yang mana sebagai nyatanya diri Tuhan. Insan itu terdiri daripada tubuh, kemudian ada hati, kemudian ada ruh, kemudian ada sir. Kita akan hancurkan tubuh kita ini sehancur-hancurnya supaya kita mendapatkan isinya. Setelah tahu kita isinya, di dalam isinya itulah sebenarnya rasa itu. Ana pinuri, ana pi abdi itu. Ya, aku di dalam nur, aku di dalam dirimu. Nah, kita lihat. Insan ini tempat memandang secara sempurna nyatanya tajalinya Allah. Zat, sifat, asma dan af'al. Tanazul itu kita memandang dari zatnya. Nyatanya zat Allah, ya. Nyatanya zat Allah pada nur, maka kelihatanlah nur itu yang berbuat. Nyatanya zat Allah pada nur, disitulah nur itu yang senyata-nyatanya yang berbuat. Dalam pandangan ini hati. Kemudian nyatanya nur pada sir, maka di situ pula lah Bapak Ibu mampu memandang sir itulah sebenar-benarnya yang berbuat. Kenapa sir itu sebenar-benarnya yang berbuat? Karena nur itu sudah nyata pada sir. Sudah fana dia ke dalam sir itu, maksudnya sudah lebur, hancur dan nur itu ke dalam sir, maka kelihatanlah sir ini yang berbuat. Yang dikatakan sesuatu itu Bapak Ibu adalah langit dan bumi isi di antara keduanya. Itu sesuatu itu. Yang dikatakan sesuatu itu langit dan bumi, alam semesta ini isi di antara keduanya. Apakah tumbuh-tumbuhan namanya, hewan kan namanya, manusia kan namanya, makhluk apa nama, malaikat namanya, iblis namanya, itu adalah sesuatu. Nah. Ya. Nah, sekarang diperjelas lagi. Ya. Selain daripada dirinya, maka disebut sesuatu. Kita perhalus gajinya. Kalaulah sesuatu itu adalah alam semesta, langit dan bumi, isi di antara keduanya, selain daripada dirinya adalah sesuatu, amalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir hakikat. Nah, zikir hakikat itu, ini yang disebut namanya zikir ruh. Bagaimana cara mengamalkan zikir ruh, zikir hakikat? Mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir hakikat atau zikir ruh, Bapak Ibu tidak payah membaca la ilaha illallah, tak perlu lagi menyebut Allah. Ambillah kalimah hu pada lafaz Allah itu, maka jadikanlah itu menjadi zikir nafas atau zikir ruh. Hu Allah. Lihat pengamalannya. Hu Allah. Hu itu masuknya nafas. Hu, keluarnya nafas Allah, atau naiknya nafas hu, ya, masuknya nafas hu, keluarnya nafas Allah. Tidak Tuhan kecuali Anta. Makanya kalau kita belajar tauhid yang pertama adalah la ilaha illallah. Itu tauhid yang paling awal itu. Ketika seseorang itu sedang belajar tauhid, yang pertama adalah la ilaha illallah.
Naik berikutnya menjadi la ilaha illa huwa. Naik lagi berikutnya la ilaha illa anta. Jadi Nabi Yunus saat itu sedang mengalami fase tauhid yang ketiga. Dari la ilaha illallah sudah naik lagi la ilaha illa huwa. Kalau dia mengatakan dia, berarti boleh tidak ada di sini dong. Siapa yang membangun laptop ini? Dia. Belum tentu ada di sini. Kalau kamu harus ada di sini. Dan puncak tauhid yang terakhir adalah la ilaha illa ana. Jadi la ilaha illallah naik lagi menjadi la ilaha illa huwa, naik lagi menjadi la ilaha illa anta. Dan puncaknya adalah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Siapa yang mengambil puncaknya tauhid itu? Dalam Quran diabadikan puncaknya tauhid itu dialami oleh Nabi Musa dalam Quran surat Toha. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Jadi maaf kalian akan bisa sholat kalau sudah mencapai tauhid la ilaha illa ana. Makanya perintah sholat hanya diberikan kepada Nabi Musa yang sudah mencapai tingkat tauhid la ilaha illa ana. Jadi nggak bisa sembarang. Kalau tauhidnya masih la ilaha illallah, masih la ilaha illa huwa, masih la ilaha illa anta, belum bisa sholat. Makanya sholat itu bukan menyembah, tapi sholat itu adalah sadar dengan kehadirannya. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekarang saya walaupun sedang ceramah, saya tidak pernah tidak sholat. Makanya sholat tingkat tinggi di Quran dikatakan alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya tidak terkungkung oleh ruang dan waktu, karena selalu sholawat terhubung. Wah, kalau sudah di tingkatan itu, sholat itu setiap hela nafas kita. Makanya jangan usil kalau kita baru sampai di tingkatan sholat yang terjebak oleh waktu. Jangan mengatakan orang lain tidak sholat. Siapa tahu sholat mereka lebih canggih lagi dari sholatmu yang sekedar ruku dan sujud secara fisik saja. Makanya saya mengajarkan pada murid-murid saya, stop usil. Jangan komentar, jangan usil, maafkan, biarkan. Urusi saja dirimu sendiri. Jangan suka ngurusi orang lain. Jadi apa itu kelahiran? Kelahiran itu saat ruh ditiupkan ke dalam tubuh. Paham? Apa itu kematian? Saat ruh keluar dari tubuh. Nah, kapan ruh ditiupkan ke dalam tubuh? Tepat saat tubuh sudah sempurna dibuat. Maka Allah bilang, faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu dengan sempurna di rahim ibumu, saat itu aku tiupkan ruhku. Itulah kelahiran. Paham sampai sini? Oke. Apa yang ditiupkan ke dalam tubuh? Yang ditiupkan ke dalam tubuh itu adalah ruh. Dan ruhnya bukan ruh siapa-siapa, ruhku, bukan ruhmu. Jadi kalau kita berpikir, yang mana ruh saya? Gak ada. Karena yang ada adalah mirruhi, ruhnya Allah. Jadi siapa saya? Jawab sendiri ya. Kan tidak ada ruh saya. Yang ditiupkan Allah itu adalah ruhku, kata Allah. Tidak ada ruhmu. Allah tidak pernah meniupkan ruhmu. Tidak, yang ditiupkan adalah ruhku. Nah, dalam ruh itulah ada jiwa. Jadi keseluruhannya disebut ruh. Bagian dari ruh ada namanya jiwa. Itulah dirimu, itu diri sejatimu, yang sering disebut dengan nur insan. Karena cinta kasihnya Allah, maka nur insan ini tidak dibiarkan sendiri, ditemani oleh Allah dan Rasulnya.
Rasul yang mana? Rasul sejati yang punya sifat sidik, amanah, fatonah, balagoh ada dalam diri kita, ada hidup dalam diri kita itu. Sayang sekali banyak yang tidak tahu. Nah, itu cinta kasih semesta. Jiwa kita ini tidak pernah tidak didampingi sekotor apapun, didampingi oleh Allah dan Rasulnya. Di sini. Itulah pentingnya kalian mengalami syahadat sejati yang itu yang disebut dengan syahadat suci. Itu yang harus dialami. Kalau syahadat kita belum di tingkat itu, baru di dekat mulut di sini, itu masalah kita. Sehingga kita tidak pernah bisa sholat dalam tingkatan Ibrahim. Makanya maqamu Ibrahim musola. Sholatlah kamu di tingkatan Ibrahim. Karena Ibrahim sebelum sholat kan berjumpa dulu dengan jati dirinya yang sejati. Jadi ulangi, dalam ruh itu ada jiwa. Makanya di Quran dikatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Maka tertutuplah orang-orang yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Konsepsi tentang Allah di Quran selalu Nur Insan, Nur Muhammad, dan Nurullah. Gumulung manunggal. Itu namanya syahadat suci. Nah, jiwa inilah yang memiliki karma. Jiwa inilah yang harus diselesaikan dalam kehidupan ini. Maka jiwa ini untuk menyelesaikan karma ditiupkan kembali ke dalam tubuh. Jadi jiwa inilah yang sedang menjalani karma. Tetapi untuk menjalani karma, jiwa dibimbing oleh Allah dan Rasulnya. Itu cinta kasih semesta. Makanya jiwa ini masuk ke dalam tubuh mengalami kelahiran. Jadi untuk apa sebetulnya jiwa ini harus lahir lewat tubuh? Karena jiwa ini harus kembali ke fitrahnya. Kapan jiwa kembali ke fitrahnya? Ketika jiwa ini sudah bisa menyelesaikan semua utang karmanya. Makanya maaf, sekarang ini orang justru datang ke sini bawa utang. Ada 3 utangnya. Satu utang masa lalu yang belum selesai. Yang kedua, jalan bengkok yang pernah dilalui. Yang ketiga, pekerjaan masa lalu yang belum selesai. Dan dia datang ke sini membawa utang. Malah di sini dia bikin utang baru. Jadi utang lama tidak terbayar, utang baru dibuat lagi. Akibatnya dia bertumpuk-tumpuk utang. Itu yang dikatakan Rasulullah, janganlah kamu mati membawa utang. Nah, selama ini utang yang dimaksud oleh kita adalah ke BRI, ke BCA. Lah kalau utang itu kalian mati, ya enggak apa-apa. Nanti kan BCA juga cari ahli warisnya. Karena saat katakan dalam Quran surat Al-Kahfi, lihat ayat ini. Al-Kahfi itu gua. Apa? Mana gua? Gue. Lu. Jangan jauh-jauh ngaji. Al-Kahfi itu gua. Mana gua? Ya gua. Hebat orang Jakarta itu. Orang Jakarta bilang dirinya aja gua, gue. Wah, itu keren itu. Itu saya yakin leluhur kita di Jakarta, di Betawi itu dia ngambil dari Quran surat Al-Kahfi. Jadi siapa Al-Kahfi itu? Gua. Berarti Al-Kahfi siapa? Lu. Paham ya? Oke. Jadi ini bukan cerita yang lain, cerita di sini. Lihat sekarang. Wa taras syamsa idza tala'at tajawaru an kahfihim datal yamin. Yamin tadi udah dibahas ya. Yamin itu kanan. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua ke sebelah kanan. Jadi ini bukan cerita matahari terbit yang di sana. Gak usah dibicarakan. Itu terbitnya dari timur, bukan dari kanan. Tapi Quran mengatakan matahari terbit dari sebelah kanan. Di mana? Di gue. Di gua. Kanan itu lambang dari. Bagaimana berilmu dengan ilmu tarekat? Berzikir kalimat la ilaha illallah dengan menggunakan ilmu tarekat. Jadi kalau kita zikir la ilallah, la, 2 latifah sudah terlewatkan, terbersihkan. Afa natiqah. Masuk kalimat
ilaha. Dua latifah lagi, latifah khafi dan latifah ruh. Ilaha. Masuk illallah ke dua latifah lagi, latifah sirri dan latifah qalbi. Orang tua-tua kita bilang korban itu kendaraan kita di surga. Kalau dulu kan gampang kita nerima aja begitu. Zaman sekarang kritis, Pak. Masa mau naik kambing di surga? Ya. Tapi gambarannya tidak seperti itu. Tapi itu artinya mendorong kita supaya kita bergairah untuk melaksanakan ibadah tadi. Jadi artinya itu kendaraan menuju Allah. Kendaraan ini ibarat, ya, istilah. Ya. Kan banyak kendaraan kita menuju Allah. Salat kendaraan, puasa kendaraan, zakat kendaraan, haji kendaraan. Bahasa ibadahnya zikir. Salat zikir, puasa zikir, zakat zikir, haji zikir. Termasuk korban juga kendaraan menuju Allah zikir. Ya la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Daging dan darah korban yang kamu sembelih itu tidak sampai kepada Allah. Allah nggak butuh kambing, nggak butuh daging, nggak butuh darah. Ya, yang sampai kepada Allah itu takwamu. Ya, takwa itu yang bagaimana? Ya, penyerahan kita kepada Allah secara total. Tahukah kamu, sifat iblis itu ada pada manusia. Sifat Dajjal itu ada pada manusia. Sifat syaitan itu ada pada manusia. Sifat Fir'aun itu ada pada manusia. Sifat binatang itu ada pada manusia. Semua sifat-sifat itu akan nyata pada manusia jika engkau tidak mengenal Allah. Bagaimana caranya agar mampu terhindar dari sifat-sifat itu? Maka mau tidak mau, suka tidak suka harus tertanam kalimat Allah di dalam lubuk hati. Perintah Tuhan, Ula kataba qulubihimul iman wa ayadahum birruhi. Yang artinya tanamkan iman ke dalam dada manusia. Artinya iman itu ditanamkan dahulu, barulah ada imannya. Kalau tidak ditanam oleh seorang mursyid, maka iman hanya sebatas yakin karena cerita, tetapi bukan karena mengalami, merasakan, dan menyaksikan. Kalimat Allah itu harus ditanam dan diukir oleh seorang guru mursyid yang silsilah keilmuannya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kamu, iblis itu sombong, tidak mau tunduk, merasa diri lebih baik dari yang lain. Syaitan itu pekerjaannya menipu daya manusia. Dajjal itu bermata satu, artinya mata lahirnya melihat, tapi mata batinnya buta. Tidak melihat Allah. Fir'aun itu penguasa yang zalim, merasa tidak ada yang lebih berkuasa daripada dirinya. Binatang itu sifatnya suka mencuri, membunuh, bebas melakukan hubungan tanpa aturan, tak punya malu dan lain-lain. Jika kita pahami semua sifat-sifat tak terpuji, itu terkadang ada pada manusia. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu. Nah, Allah yang kita sembah itu menurut pemahaman kita nama atau yang punya nama. Kalau yang kita sembah nama, alif lam lam ha, Allah itu nama. Siapa yang menyembah nama malah syirik, Pak. Yang kita sembah itu bukan nama, justru yang punya nama itu. Sebab ketika kita menyebut nama mesti terkait kepada yang punya nama. Bagaimana kita akan mengaitkan kalau kita tidak paham, tidak mengerti, tidak tahu siapa yang punya nama itu? Jangan dipahami kalau Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj itu ke langit yang jauh di sana, Pak. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang berpandangan bahwa Nabi Muhammad itu jauh, ya bertemu Tuhan di langit sana, malah dia syirik. Allah itu bersama kita, Pak. Ya dah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kau berada. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 9, ayat 123 surat 9, Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, perangilah kekafiran di sekitarmu. Dan hendaklah kekafiran itu
diperangi dengan keras. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maaf ya, ada kekeliruan menerjemahkan ayat ini. Karena selama ini kita menganggap orang kafir itu orang lain. Yang berbeda keyakinan dengan kita, yang diperangi itu mereka. Padahal sesungguhnya kekafiran itu sifat tertutup. Tertutup pikiran kita, tertutup wawasan kita, merasa paling benar, merasa paling hebat. Itu sifat-sifat ketertutupan kita. Tertutup itu bahasa Qur'annya adalah kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang lain. Ketika kita punya sifat tertutup, merasa paling benar, merasa paling hebat, tertutup dari pandangan orang, sulit menerima kritik, sulit menerima nasihat. Ketika kita menutup diri, sebetulnya kita masih memiliki sifat kekafiran. Itu yang harus diperangi. Dan itu kata Allah ada di sekitarmu. Makanya pantas kalau Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Fatih, Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi. Yang bersaksi siapa? Aku. Aku itu yang mana? Nah, aku itu 3 tempat Bapak Ibu. Ya. Ada aku pada tubuh, ada aku pada ruh, ada aku pada rahasia. Ya. Kalau aku pada tubuh itu patung. Syirik, makanya syirik. Sekarang Bapak Ibu sengaja aku sholat. Nah, aku sholat itu aku yang mana? Kalau akunya di tubuh Bapak Ibu syirik, malah itu nyembah patung Bapak Ibu itu. Bukan nyembah Allah, bukan. Katanya nyembah Allah. Tapi akunya di tubuh itu patung yang disembah. Capek aja tunggang tunggi itu. Ada. Sengaja aku sholat, aku yang mana? Ada. Nah, kalau aku pada ruh itu aku pada sifat. Kalau aku pada rahasia itu aku pada zat. Jadi kalau aku bersaksi, berarti yang menyaksikan itu ruh kita itulah. Ya. Bukan tubuh. Kalau tubuh nggak pernah ketemu Allah, nggak. Wujud. Ya. Jadi sifat 20 itu yang pertama disebut sifat wujud. Wujud itu bahasa Arab. Bahasa kitanya apa? Ada. Nah, jadi adanya Allah kita perlu dalil. Apa buktinya? Dalil itu kan bukti. Ya. Dalil ini ada yang sifatnya tertulis, ada yang sifatnya tidak tertulis atau disebut kunyah dan kauniyah. Yang tertulis itu Al-Qur'an 30 juz. Itu dalil yang tertulis. Dalil yang tidak tertulis alam terkembang. Ya. Bagaimana, kenapa kok matahari terbitnya dari timur tenggelam di barat? Itu jauh. Kenapa kalau ada air, misalnya rumput-rumput tanaman menjadi subur? Itu dalil semua itu. Kenapa kok gelas ini makanan ini ada di depan saya ini? Dalil. Kenapa meja ini kok terletak di sini? Kenapa karpet ini kok terbentang bujur begini? Dalil semua. Jadi bicara dalil bukan hanya yang tertulis, tapi yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis cuma 6.666 ayat, Pak. Kalau yang tidak tertulis berjuta-juta ayat Allah. Ini alam ini ayat semua ini. Ayat itu kan tanda. Tanda adanya Allah. Ini lihatlah alam ini. Ada matahari, bulan, bintang. Ada pergantian siang dan malam. Ada air, ada api, ada bebatu, ada laut. Masya Allah. Itu dalil semua itu. Ya, jadi makanya ada yang disebut dengan dalil nakli dan dalil akli. Nah, jadi kalau kita bicara ilmu tauhid, kita berpatokan kedua dalil itu. Dalil nakli itu dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Itu dalil nakli namanya. Yang kedua dalil akli. Dalil akli berdasarkan logika. Ya.
Kadang-kadang dia tidak tersebut di dalam Al-Quran, tetapi tidak bisa ditolak oleh akal. Nah, itu ya. Ya, tidak bisa ditolak oleh akal kita. Itu dalil. Jadi banyak sekali itu dalil-dalil yang tidak tertulis. Nah, ketika kita bicara dalil, mana dalilnya adanya Allah, wujudnya Allah itu? Nah, kita lihat Al-Quran. Ya, Allah menjelaskan, wallahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Nah, ternyata memang bumi sudah ada, belum lahir kita, Pak. Bumi sudah ada. Belum lahir kita, angin sudah ada. Manusia belum ada di atas dunia ini. Allah sudah siapkan bumi tempat berpijak, ya, langit tempat berteduh. Belum lahir manusia ke atas dunia, air sudah diciptakan Allah. Ya, laut terbentang luas, matahari, bulan sudah terjadi. Itu semua dalil, bukti adanya Allah. Kenapa bukti adanya Allah? Ya, karena tidak mungkin ada sesuatu yang tidak ada yang menjadikan, pasti. Ya. Nah, yang menjadikan itu siapa? Air misalnya, ini air. Ya. Sampai sekarang nggak ada orang yang bikin air. Tanyalah, carilah siapa manusia yang sanggup bikin air. Nggak ada. Paling-paling teorinya, kalau kemarau itu sebarkan garam di atas, nanti dia mendung jadi air. Sudah. Tapi kita kan hanya ngerjakan aja, nyebarkan garam itu aja. Tapi yang menciptakan ada air, nggak ada. Paling-paling ngebor, tanah dibor begitu, ya keluarlah air. Yang jadikan air siapa? Nah, nggak ada manusia. Berarti manusia tidak bisa menciptakan air, siapapun orangnya. Sedangkan airnya ada. Kalau begitu siapa yang menjadikan ini? Nah, ini kembalilah kita kepada Al-Quran tadi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kita cuma hanya ngolah-ngolah aja, Pak. Ya. Dibor tanah, keluar air. Sudah keluar air, disulip, kemudian dimasukkan dalam kemasan, dijual jadi duit. Hanya ngolah-ngolah itu aja, tapi nggak pernah ada menciptakan. Tapi walaupun begitu, kita bersyukur, Pak. Ya, bersyukur pada Allah. Wahai saudaraku, ada rahasia yang tersembunyi di antara nafasmu yang masuk dan keluar, sebuah pertanda yang terpancar di antara dua huruf ana. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tahukah engkau bahwa sebelum alam semesta tercipta, Allah telah meniupkan sepercik cahayanya ke dalam ruhmu. Lalu kenapa engkau masih sibuk mencarinya di luar? Aku adalah harta yang tersembunyi. Tapi di mana kau menyelam untuk menemukan mutiara itu? Di layar ponsel? Di pujian manusia? Atau di dasar lautan jiwamu sendiri? Ibnu Athaillah berkata, barang siapa yang tidak mengenal dirinya, maka ia akan tersesat dalam tiga kegelapan. Kegelapan nafsu, kegelapan dunia, dan kegelapan makhluk. Tapi engkau, yang saat ini mendengar bisikan ini, Allah sedang membukakan pintu ma'rifat untukmu. Lihat, setiap kali kau bertanya siapa aku, sebenarnya itu adalah bisikan rindu dari ruhmu kepada Sang Pencipta. Karena ruh itu, ia selalu ingat dari mana ia datang. Maka berhentilah sejenak, tarik nafas dalam-dalam. Jika semua topeng dunia ini kulepas, jika semua gelar, harta, dan pencapaian ini kurengku, siapakah aku yang sebenarnya? Ketika kau menemukan jawabannya, percayalah, seluruh alam akan bersujud, karena kau telah menemukan kunci dari segala kunci. Salam untuk jiwamu yang sedang bangun.